Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memanjatkan puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan pada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Ramadan dan keluarga, tentu punya hubungan yang juga tidak bisa dipisahkan dan punya hubungan yang erat, baik itu berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang membahas tentang tema tersebut, ataupun kita bisa lihat dari sirah nabawiyah dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, juga kehidupan para ulama Islam selama beberapa abad sejak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada masa-masa berikutnya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa hal ini adalah bagian dalam syariat kita yang perlu kita kaji, perlu kita pelajari. Tentu bahasan ini melengkapi bahasan-bahasan yang lain yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, berkaitan dengan fikih Ramadan, dan hal-hal yang terkait dalamnya. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan dan keluarga, Ramadan sebagai momentum untuk membangun ketahanan keluarga, untuk membangun keluarga yang handal, maka ketika kita bicara tentang Ramadan, bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini untuk bisa menjadi momentum perbaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, dari mana kita bisa melihat hal-hal seperti itu? Ada banyak sisi yang kita bisa kaji, bisa kita pelajari berkaitan dengan hal ini. Yang pertama dimulai dari konsep keluarga sakinah. Bahwa ketika kita bicara tentang keluarga sakinah, yang di situ ada mawaddah, ada rahmah, maka kita mencoba mempraktekannya di momentum di mana ketika kita sekarang ini sedang berada di rumah lebih banyak daripada aktivitas di luar. Termasuk di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang sangat mungkin di beberapa wilayah di tanah air ini termasuk zona merah yang memaksa kita harus banyak tinggal di rumah. Maka kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi momentum untuk kita berbenah, momentum untuk kita mencoba menata. Ini yang berkaitan dengan visi keluarga sakinah. Kemudian, dari sisi yang lain juga kita melihat bahwa semua keluarga, termasuk orang tua, pasti mengidam-idamkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi bagaimana mewujudkan anak yang soleh dan solehah tersebut? Sementara kita melihat bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga diwujudkan dengan aktivitas. Sebab bisa jadi ada sebagian anak, ada sebagian orang-orang yang dekat dengan kita melihat bahwa ada bentuk inkonsistensi, tidak konsistennya kita ketika kita mengatakan bahwa kita ingin mewujudkan anak-anak yang soleh dan solehah, tetapi aktivitas yang ada, standar-standar yang kita tetapkan sama sekali tidak mengarahkan anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Perhatian kita kepada sholat berjamaah, perhatian kita pada puasa, perhatian kita kepada syariat, menegakkan sunnah, mengamalkan beberapa tuntunan akan menjadi sorotan bagi anak untuk melihat apakah itu yang dijadikan acuan untuk menjadikan anak sebagai anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan kali ini jadi momentum bagi kita bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga yang handal, keluarga yang semua kita ingin mewujudkannya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh mawaddah dan rahmah, melahirkan anak-anak yang soleh,
anak-anak solehah, melahirkan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, maka perlu ada upaya-upaya dan langkah-langkah konkret. Nah, upaya ini bisa dilakukan dengan beberapa hal yang mungkin kita bisa kaji dari beberapa sisi yang berhubungan dengan fikih Ramadan. Yang pertama dimulai dari bahasan puasa. Selain bapak dan ibu, selain ayah dan ibu, abi atau uminya yang melaksanakan puasa itu bisa menjadi qudwah bagi anak-anak. Perlu ada pembiasaan kepada anak-anak untuk mulai mengenal syariat ini dengan mereka mempraktekannya. Seperti yang dicontohkan dalam hadis Sirah Nabawiyah, kita bisa melihat bagaimana para sahabat, para sahabiat dulu, selain mereka berpuasa, mereka juga melatih anak-anak mereka. Karena salah satu cara untuk membiasakan mereka mengenal sunnah Nabi SAW adalah dengan melihat praktek. Kita semua kenal bahwa yang namanya ghurbatul Islam, keterasingan Islam itu bisa disebabkan karena kita selama ini kurang mengenalkan syariat tersebut kepada mereka. Maka kalau kita mengenal dalam bahasa dakwah, kenapa kita perlu mendakwahkan sesuatu? Bisa jadi karena mereka sudah mulai tidak kenal. Bisa jadi kita perlu mengenalkan sesuatu dengan gencar. Kenapa? Karena mereka sudah mulai tidak pernah melihat hal tersebut. Tapi begitu sudah kita praktekkan, maka orang akan melihat ada perubahan dari cara pandang mereka. Mereka melihat bahwa ini tidak asing lagi. Mungkin ketika kita melihat 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, bicara tentang iktikaf masih sulit kita temukan di Jogja misalnya. Pelaksanaan iktikaf yang dikerjakan secara berkala, rutin di 10 hari terakhir atau 9 hari terakhir, dan mereka tinggal di situ, tidak keluar. Tentu ada, tetapi jumlahnya belum banyak. Tapi kita bandingkan sekarang, iktikaf menjadi ibadah yang lazim dan biasa. Dulu mungkin masih sebagian kita masih ingat di era akhir tahun 90-an atau awal tahun 2000-an, kita masih melihat di banyak masjid belum terbiasa mengerjakan buka puasa bersama. Masjid kampus UGM misalnya, ketika sejak berdiri, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun dilaksanakan Ramadan, belum terbiasa dengan suasana buka puasa bersama. Waktu itu kita publikasikan, kita umumkan, dan itu belum tiap hari. Demikian pula masjid yang lain. Ada beberapa masjid di Jogja ini yang belum 1 bulan penuh mengenal syariat puasa berbuka puasa. Tapi dengan gencarnya melaksanakan aktivitas berbuka bersama, maka mulai dikenal. Ya. Maka mulai dikenal, dan ini menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab kita untuk mengenalkan ini kepada masyarakat. Inilah yang dinamakan dengan dakwah. Dalam keluarga juga demikian. Banyak hal yang kita perlu kenalkan kepada anak-anak supaya mereka mengenal syariat ini. Termasuk momentum Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, momentum untuk mengenalkan kepada mereka apa yang dinamakan dengan puasa, sholat tarawih, iktikaf, zakat fitri, Lailatul Qadar, Idul Fitri. Bagaimana kita kenalkan itu semua kepada anak-anak, kepada keluarga. Nah, tentu dimulai dari orang tuanya, agar syariat ini tidak terasa asing. Dan ngaji, belajar dengan niatan untuk dipraktekkan, ini jadi aktivitas dan modal penting dalam kehidupan rumah tangga untuk bisa mengamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian jadi hidup dalam keluarga. Nah, selain puasa dikerjakan, kemudian juga dikenalkan pembatal puasa. Dikenalkan juga hal-hal yang merusak puasa. Dan itu bisa dikenalkan secara berkala, baik pada saat ketika makan sahur bersama, berbuka puasa bersama, atau sholat 5 waktu dilaksanakan bersama, termasuk tarawih. Momentum bagi orang tua mengenalkan itu kepada anak-anak. Dan ini adalah bagian dari
cara kita mengenalkan sunnah kepada anak-anak. Selain puasa, yang kedua adalah tarawih. Salat tarawih perlu dikenalkan juga bahwa salat ini adalah salat yang dikerjakan di malam hari di bulan Ramadan yang hukumnya sunnah. Sangat dianjurkan. Bisa dikerjakan di awal malam, tengah malam, akhir malam, semuanya memungkinkan. Nah, alangkah baiknya kalau pelaksanaan sholat tarawih ini diimami langsung oleh kepala rumah tangga, sang ayah, meskipun memungkinkan sesekali melibatkan anak-anak yang punya kemampuan untuk bisa menjadi imam, tapi yang penting adalah bagaimana aktivitas ini dijalankan, kemudian sekaligus dikenalkan. Dikenalkan beberapa sunnah yang ada pada sholat tarawih, baik itu berkaitan dengan waktunya, jumlahnya, caranya, dan hal-hal yang terkait dengan sholat tarawih. Misalnya, pelaksanaan sholat tarawih ini akan kita laksanakan berapa rakaat. Kemudian cara pelaksanaannya apakah dilaksanakan dengan 2 atau 4. Kemudian witirnya apakah dilaksanakan dengan 2, 1 atau langsung 3. Kemudian selesai witir, apa yang akan dibaca? Dalam 3 rakaat terakhir, surat apa saja yang akan dibaca? Ini juga bagian dari mengenalkan sunnah tersebut kepada anak-anak, sehingga semua anggota keluarga mengenal tuntunan tersebut. Ini bagian dari cara kita mengenalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mereka atau semua anggota keluarga mulai mengenal tuntunan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara bertahap mereka mengenal, dan ini bisa jadi modal penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, sehingga pada Ramadan tahun berikutnya yang sudah meletakkan pondasi atau berinvestasi di tahun ini, kita jadikan kesempatan ini untuk betul-betul mengoptimalkan mengenalkan sunnah yang berhubungan dengan tarawih. Yang ketiga, selain puasa, lalu yang kedua tarawih. Yang ketiga, yang juga dikenalkan adalah berkaitan dengan 10 hari terakhir. Ada yang namanya i'tikaf. Meskipun kalau kita bicara tentang i'tikaf ini, kalau kondisinya masih seperti yang ada saat ini, bisa jadi tidak memungkinkan melaksanakan i'tikaf di masjid. Terutama di beberapa tempat yang naudzubillah ini kondisinya, Allahul musta'an, terus meningkat jumlah orang yang masuk kategori ODP, PDP, apalagi yang kalau dilengkapi juga dengan yang positif, kemudian jumlah yang meninggal, kondisi memprihatinkan. Maka mau tidak mau kita terpaksa mengenalkan sunnah i'tikaf tersebut, dan kita berupaya untuk melakukan beberapa ibadah untuk mencapai atau meraih Lailatul Qadar meskipun dengan terpaksa tidak beriktikaf. Kenalkan juga bahwa orang yang mendapatkan uzur tidak melaksanakan satu ibadah, dia akan tetap mendapatkan pahala orang yang mengerjakan ibadah tersebut ketika uzurnya adalah uzur syar'i. Kemudian dibarengi dengan niat yang kuat bahwa ia ingin meraih pahala tersebut. Siapa tahu dengan keberadaan di rumah, mudah-mudahan bisa mengoptimalkan peluang untuk mendapatkan pahala yang besar. Dari sisi yang lain, karena sunnah itu ketika tidak bisa dikerjakan yang satu, masih punya peluang mengerjakan yang lain. Kemudian yang keempat, bahasan yang berhubungan dengan zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah ini perlu dikenalkan kepada keluarga bahwa zakat ini menjadi kewajiban semua. Dan semua anggota keluarga harus kenal bahwa zakat ini berkaitan dengan jiwa. Maka semua
anggota keluarga berkewajiban mengeluarkan zakat fitri. Tentu kita bicara pada orang yang mampu. Kalau yang sangat fakir, miskin, yang tidak mampu, itu bahasannya berbeda. Tapi bagi yang mampu, sampai bayi yang baru lahir, bahkan seandainya ada bayi yang lahir pada tanggal misalnya 29 Ramadan atau 30 Ramadan dan lahirnya ba'da asar. Jadi 30 Ramadan ba'da asar, hanya beberapa menit sebelum terbenamnya matahari, sebelum 1 Syawal, maka yang bersangkutan sudah berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkan? Tentu orang tuanya, tapi fikih seperti ini perlu dikenalkan pada keluarga, sehingga mereka kenal. Sejak dini mereka tahu bahwa zakat fitrah itu atau zakat fitri itu berhubungan dengan jiwa. Artinya semua yang berjiwa, bernyawa, ini punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Sakit, nggak sakit, tetap berkewajiban. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima berkaitan dengan Idul Fitri. Ini juga bagian dari mengenalkan kepada keluarga, seandainya, dan ini sekali lagi bukan kita harapkan, tetapi kita harus antisipasi. Termasuk fikihnya harus kita kenalkan sejak sekarang, seandainya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini kondisinya masih belum memungkinkan untuk melaksanakan sholat Id seperti Idul Fitri pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau belum memungkinkan, maka apa yang dilakukan? Terpaksa melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Dan ini secara fikih dibenarkan melaksanakan sholat Id dilaksanakan dengan terpaksa di rumah masing-masing. Tentu akhirnya dengan tanpa ada beberapa rangkaian yang terkait dengan sholat Id yang tidak bisa dilaksanakan. Tetapi ini bagian dari proses pembelajaran. Nah, makna-makna yang terkandung dalam sholat Id termasuk juga dikaitkan dengan musibah yang sekarang ini ada, ini bagian dari proses pembelajaran. Nah, kemudian selain bahasan yang langsung berhubungan dengan Ramadan, ada juga bahasan-bahasan lain yang berhubungan dengan ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ya, beliau adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Nah, ini artinya ada anjuran untuk jadi orang yang dermawan. Menjadi anjuran bagi kita semua. Nah, bagaimana caranya? Bagi yang punya kelebihan, bagi yang bisa menyisihkan, maka sudah sepantasnya menyisihkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyisihkan dari harta yang dimiliki untuk kepentingan saudara-saudaranya yang membutuhkan, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan kaum muslimin yang momentumnya, peluangnya sekarang ini ada di hadapan kita. Nah, selain itu, ibadah sunnah yang lain yang dianjurkan juga adalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya bahwa tarbiyah Qur'aniyah, pembinaan yang berbasis Quran, ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai yang kokoh dalam kehidupan berumah tangga. Tarbiyah Qur'aniyah ini meliputi semua aspek yang berhubungan dengan Quran, dan ini adalah bagian yang membutuhkan perjalanan yang panjang. Maka pembahasan dan ulasannya bisa mendapatkan porsi yang terbanyak dari pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, kalau kita mau petakan
apa saja sisi atau aspeknya, maka bisa dikaitkan dengan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mulai dari membacanya, lalu menghafalnya, mengkaji isinya, mentadaburinya, lalu berhukum dengannya, mengamalkannya, serta mendakwahkannya. Ini bagian dari kewajiban kita kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itu, mari kita hidupkan rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Jangan sampai rumah-rumah kita seperti kuburan, seperti yang disabdakan Nabi SAW. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana caranya? Dengan dihidupkan, baca Al-Quran. Dihidupkan dan baca Al-Quran di situ, sehingga tidak seperti kuburan. Nah, selain membaca, dan ini membacanya teknisnya bisa dengan sebagian membaca, yang lain menyimak, atau satu membaca, yang lain menyimak, atau masing-masing membaca, atau selang-seling modelnya. Tapi membaca Al-Quran adalah bagian dari aktivitas yang harus mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Tentu akan ideal kalau dibuat program. Nah, nanti programnya semua, program yang berhubungan dengan puasa, sholat tarawih, lalu i'tikaf, zakat fitri, idul fitri, sedekah, baca Quran, termasuk menyimak kajian-kajian yang terkait dengan Al-Quran. Kajian-kajian yang terkait dengan ilmu agamanya. Nah, selain membacanya, selain membaca Al-Quran, yang kedua adalah menghafalnya. Selain membacanya adalah menghafalnya. Dan menghafal ini, menghafal Al-Quran, momentumnya sekarang ini ada di hadapan kita. Kesempatan bagi kita untuk memperbanyak dan menambah hafalan kita. Mari kita tambah. Mari kita perbanyak hafalan kita. Nah, mari kita perbanyak hafalan-hafalan kita. Yang sudah hafal ya murojaah. Bagi yang belum lengkap, ada waktu untuk murojaah, mengulang hafalan, dan ada waktu untuk menambah hafalan. Selain waktu untuk tilawah. Selanjutnya, yang berhubungan dengan Al-Quran, selain membaca, menghafal, yang berikutnya adalah belajar memahami kandungannya. Baik tafsirnya maupun tadabburnya. Kalau yang kebetulan di rumah punya tafsir Al-Quran, momentum bagi kita untuk kita baca. Kalau ada buku tafsir yang ringkas, silakan dibaca. Kalau tidak punya, lalu ada kajian tafsir yang dilaksanakan rutin lewat salah satu akun, silakan manfaatkan akun tersebut untuk menyimak kajian tafsir Al-Quran. Sehingga yang kita baca ini bukan sekedar menjadi bacaan semata, tapi juga dihafal, kemudian kita mulai sedikit demi sedikit paham. Minimal kita mulai paham dengan makna bacaan-bacaan yang biasa kita baca dalam sholat-sholat kita ini. Nah, berikutnya yang menjadi program berikutnya yang berhubungan dengan Al-Quran adalah yang berkaitan dengan berhukum dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran menyampaikan sesuatu isinya kisah, maka kita membenarkan kisah tersebut. Ketika kita temukan ada hukum yang ada dalam Al-Quran berkaitan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau hukum apapun, maka kita jadikan itu sebagai rujukan. Dan kita tetapkan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran. Kalau perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Seperti misalnya, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah 183 yang berhubungan dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ diwajibkan berpuasa. Coba lihat sebelumnya 1, 2, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Ternyata
ada juga ayat-ayat dengan redaksi yang hampir sama, yaitu berhubungan dengan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan qisas. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, telah diwajibkan pada kalian. Nah, ada kewajiban-kewajiban. Kalau kita menerima syariat puasa dan kita terima sebagai kewajiban, redaksinya sama, maka hukum qisas juga harus kita terima. Dan tidak boleh kita menerima sebagian syariat lalu mengabaikan sebagian syariat yang lain. Artinya tidak mungkin kita menerima syariat puasa tapi tidak menerima syariat yang berhubungan dengan qisas. Menerima syariat yang berhubungan dengan sholat tapi tidak menerima syariat yang berhubungan dengan politik atau ekonomi. Tidak mungkin. Karena bagi umat Islam, perintah udkhulu fis silmi kafah itu berlaku pada semua bagian ajaran Islam. Jadi tidak mungkin kita menerima sebagian, meninggalkan sebagian. Ini bentuk berhukum pada Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber penetapan hukum dalam berbagai persoalan. Kemudian, bahasan berikutnya yang berhubungan dengan Al-Quran adalah mengamalkan yang ada dalam Al-Quran. Dan apapun bentuknya, kita amalkan semampu yang kita bisa kerjakan. Lalu pada tahap berikutnya, setelah mengamalkan ini, mari coba kita dakwahkan. Kita ajak siapapun yang kita bisa ajak, dan dakwah kepada Al-Quran ini mencakup semuanya. Dakwah mengajak orang untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita melakukan aksi, melakukan kegiatan, melakukan upaya untuk mengajak orang kembali pada Al-Quran. Termasuk mengajak orang untuk mencintai Al-Quran. Karena mencintai Al-Quran itu adalah bagian dari cara kita untuk menjadi generasi Quran. Karena kampanye generasi Quran ini bukan cuma sekedar ucapan dalam bentuk lisan, tapi ada wujudnya dalam bentuk amalan. Nah, kemudian aspek yang lain yang berhubungan dengan Ramadan dan keluarga ini, untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang handal adalah kita berupaya agar semua yang bisa kita praktekkan dalam gerakan sekeluarga masuk surga, SMS, ini sekeluarga masuk surga, semuanya kita coba wujudkan. Misalnya, belajar bersikap adil dalam kehidupan rumah tangga. Adil dalam rumah tangga. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang menjadi agenda kita semua. Ada yang menarik dari ungkapan Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, seperti yang disebutkan oleh penyusun kitab Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah. Beliau menuturkan bahwa dahulu para ulama salaf yastahibbun ayya'dilar rajul, mereka menyunahkan, menganjurkan orang untuk bersikap adil. Bersikap adil apa? Hatta baina waladi, antara satu anak dengan anak yang lain. Yastahibuna ayya'dilar rajulu fi waladihi, bersikap adil terhadap anak-anaknya, hatta fil qubali, sampai dengan ketika memberikan ciuman kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan pada kita bahwa pelajaran mengajak orang untuk bersikap adil ini bagian dari konsep yang ada dalam syariat kita ini. Nah, inilah beberapa ulasan yang berkaitan dengan Ramadan dan ketahanan keluarga, atau Ramadan dan momentum untuk membangun keluarga yang handal. Mudah-mudahan ulasan yang ada ini bisa menjadi bahan renungan bagi Bapak Ibu sekalian, para orang tua, untuk bisa
memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, keluarga yang handal, dan sekaligus juga momentum adanya ujian yang Allah berikan ini menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita dan bukan sebaliknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.